Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mampukan hati kami untuk dapat memampuni yang bersalah kepada kami, oh, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Lagi katakan terakhir. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Halo saudara, hari ini kita akan membahas satu topik firman Tuhan, yaitu bicara mengenai akibat dari kekecewaan. Akibat dari kekecewaan. Keluaran pasal 32 ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun, dalam bahasa Inggrisnya delay, saudara ya. Mengundur-undurkan turun itu delay. Dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun, imam besar pada saat itu, dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah kecil sana ya maksudnya, yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, saudara, ternyata kata mengundur-undurkan dalam terjemahan Ibrani itu punya arti adalah membuat mereka kecewa, menjadikan mereka kecewa. Nah, akibat dari hati mereka yang kecewa apa? Akibatnya adalah keputusan atau hasil dari hati yang kecewa menyebabkan keputusan Harun, saudara, imam besar loh, yang pernah lihat mujizat loh, yang tahu loh cara Tuhan bekerja seperti apa. Tiba-tiba bisa kepikiran bikin anak lembu emas, saudara. Bikin patung anak lembu emas. Harun bilangnya gini sama Musa, ya tiba-tiba muncul, nggak mungkin, saudara. Karena patung anak lembu emas ini melalui sebuah proses. Prosesnya apa? Kumpulkan semua anting-anting yang ada. Semua emas yang mereka dapat. Karena mereka ikut Tuhan loh. Mereka dapat anting-anting kekayaan. Mereka dapat itu dari Tuhan. Tetapi malah mereka bikin Tuhan lain untuk mereka sembah. Celaka, saudara. Celaka. Waktu mereka diberkati, mereka nggak siap. Waktu hidup mereka udah diberkati, nggak siap. Dipenuhi kekecewaan. Cara pandang mereka menjadi keliru. Saudara, tolong sangatlah hati-hati jika saudara simpan kecewa. Karena kekecewaan yang ada di dalam hati setiap kita tanpa disadari, rasa kecewa itu dapat membuat kita memutuskan keputusan yang salah di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa bisa ya seorang bernama Harun kok punya ide bikin anak lembu emas? Kuncinya itu tadi, mengundur-undurkan. Saudara yang pernah naik pesawat terbang, atau saudara pernah naik bis gitu ya, untuk misalkan antar provinsi atau antar kota, itu biasanya ada waktunya. Travel ada waktunya. Nah, mengundur-undurkan tuh gini, yang sudah seharusnya jam berangkat, tiba-tiba travelnya diundur. Yang harusnya berangkat jam 1 siang, tiba-tiba jadi mundur jam 2 siang. Nah, itu arti dari mengundur-undurkan. Delay, saudara. Dan ternyata mengundur-undurkannya Musa itu membuat bangsa itu menjadi kecewa. Mereka kecewa, mana nih udah janji-janji nggak jadi. Ini katanya harusnya tanggal sekian turun, kok nggak ada. Mengundur-undurkan.
Nah saudara, ini yang membuat mereka membuat lembu emas. Rasa kecewa kepada Musa yang mereka biarkan. Rasa kecewa yang dibiarkan. Itu berbahaya, saudara ya. Dan masalah hati untuk kecewa. Yang bikin kecewa itu hati, saudara. Nggak mungkin pikiran. Saya kecewa, setelah saya pikir-pikir, saya kecewa. Nggak. Setelah saya rasa-rasa, saya kecewa. Pakai hati, saudara ya. Nah, jadi masalah hati, itu masalah masing-masing. Tidak pernah bergantung kepada orang lain, apalagi bergantung pada Tuhan. Hatimu, hatiku, tanggung jawabku, tanggung jawabmu. Hati kita, tanggung jawab kita. Bukan karena keadaan, bukan karena orang lain. Oh, dia jahat, dia jahat, dia jahat. Semua orang jahat. Lalu kita berkata, aku kecewa sama semua orang. Loh, itu hati kita. Kita yang memutuskan mau kecewa atau tidak. Saudara, kalau hari ini engkau masih banyak tanpa disadari, engkau memutuskan untuk banyak kecewa. Yuk kita beresin. Supaya berkat Tuhan bisa turun. Supaya jangan sampai keputusan kita adalah keputusan yang keliru. Karena kita simpan kecewa. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar hari ini Tuhan. Punya hati yang rela, gak mau kecewa. Kami mau Tuhan supaya betul-betul hati kami adalah hati yang kami persembahkan kepada Tuhan. Hati yang kudus, hati yang berkenan. Sehingga kami boleh berjalan dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan digenapi sempurna. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan. Dan Kau yang buat berhasil segala perjalanan kehidupan mereka sepanjang hari ini. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah senantiasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.